Tapi untungnya tidak sebanyak itu. Ternyata yang malah berjatuhan itu panitia. Jadi semua selimut, semua oksigen dipakai buat panitia yang hipotermia. Nama gue Edoy, biasa dipanggilnya. Anak-anak kampus panggilnya Edoy. Aja. Jadi gue mau cerita Edoy. pengalaman camping terakhir gue sebelum ini. Oke. Yang habis itu bikin gue kayaknya udahlah camping capek gitu. Tapi akhirnya tergoda lagi dengan ini gitu, dan akhirnya camping lagi. Ada ganang. Karena ada Gana. Oh, terima kasih. Gana idola kita semua. Terima Gana adalah kasih. Sri Mulat. Jadi gua camping terakhir itu di tahun 2018 bulan April, gua ingat banget. 2018 bulan April itu gara-gara gua jadi ketua ospek jurusan. Oke. Dari awal pemilihan itu udah malesin gitu soalnya gitu, karena ternyata calonnya banyak, gak gua aja, ternyata ada 5 orang, 2 orangnya itu anak pecinta alam di kampus gua, 3 orangnya ada gua, ada satu lagi anak tongkrongan, satu lagi ada anak coba-coba aja. Coba-coba aja. Nah, tapi ternyata yang kepilih gua. Dari awal tuh udah disuruh buat konsep malam puncaknya itu pengen di mana. Ego gua sebenarnya pengennya di pantai, cuman gua ngelihat jurusan sebelum 3 tahun sebelum gua itu di pantai malah gagal, karena pas mereka mau nyematin shell ternyata malah ombaknya tinggi, jadi nggak nyematin shell, jadi nyematin shellnya di kampus akhirnya. Padahal mereka udah ke pantai gitu, dan api unggunya juga mati katanya. Jadi gue mikir opsi lain, dan gue cuman ada di pikiran gue tuh mikir Ranca Upas doang di Ciwidey. Nah, kalau orang Bandung tahu, karena mikirnya aksesnya lebih mudah sih, dan ya semuanya nggak usah ribet lah pokoknya. Dan mikirnya juga ospek jurusan kan pasti bawa anak orang ya, anak di tingkat, takutnya ada apa-apa juga gitu, tanggung jawabnya agak berat. Singkat cerita, banyak persiapan segalanya, dan dana juga masalah pasti. Jadinya yang tadinya kita pengennya nggak pakai apa ya, nggak narikin buat adik-adik tingkat, tapi akhirnya kita narikin. Terus Narikin uang supaya bisa berangkat 100.000 seorang, jadi ada dana. Terus nyewa Ranca Upas juga ternyata banyak, calo-calonya tuh banyak ternyata, dan itu emang harus nemu celahnya. Temen gua ada, wakil gua juga di situ, salah satunya dia orang lokal situlah, akhirnya bisa nemu lewat jalan, nemu polisi hutan gitu, dan akhirnya kita bisa dapat 3 hari 2 malam di angka 10 juta. Sampai dapat aula, dapat tempat camping segalanya, ya gitu-gitu deh pokoknya, parkir segalanya. Oke. Terus pikiran kedua, mobilitas 120 orang pakai apa? Biasanya pakai truk TNI atau pakai nyewa angkot. Cuman gue mikirnya kok kayaknya kasihan gitu. Dan untungnya temen gue juga Kadif Transport mikir mungkin bisa pakai bus, tapi kalau bus mahal pasti nggak ada duitnya. Dan kita mikirnya pakai bus Damri, kalau di Bandung tuh ada yang kayak busway patas ya. nggak, yang kayak pokoknya yang kursinya miring juga, pokoknya kayak bis busway, dan ya pokoknya kursinya nggak miring sih waktu itu, ada yang 332 gitu loh pokoknya kursinya. Dan itu kita dapat harga murah, cuman 1,2 2 bus lagi, dan akhirnya kita pakai itu. Singkat cerita, gue juga udah survei di situ, muter-muter jalannya, oh ya udah cocok gitu. Dan udah nyampe, masuk Ranca Upas, dimulai tuh persiapan segalanya. Di situ juga gue minta tolong militer mahasiswa gue, soalnya apa ya? Ya karena konsepnya kan kalau teman-teman angkatan gue ya kita pengennya fun-fun aja. Tapi ada yang pengen juga supaya disiplin lah katanya. Jadi nyewa militer mahasiswa minta bantuan. Nah, di situ gue mikirnya sejauh itu tuh aman-aman aja. Malam datang, baris semuanya, masih kegiatan aman, tidur, besok pagi masih aman-aman aja. Nah, bermula kemudian di hari kedua di habis maghrib. Habis maghrib itu ternyata hujannya deras, jadi kegiatan di luar itu di stop semua. Terus gue juga masih punya agenda jurit malam tadinya. Gue punya agenda jurit malam, lalu yang kedua ada agenda ya pemanasan gitulah, yang kayak
bangun gitu-gitu pokoknya sama mentor mahasiswa yang mereka lagi pada tidur dibanguninnya kayak gitu ya pokoknya konsepnya udah kayak gitu. Militer. Cuman di hari itu ternyata hujan deras banget, udah hujan deras banget. Kegiatan akhirnya kita pindahin ke pendopo semua. Kita di pendopo juga bingung nih mikir mau kegiatan apa gitu karena kegiatan-kegiatan cadangan udah nggak ada. Kemudian korban mulai berjatuhan. Ternyata gue nggak pernah nyangka kalau orang Copas bisa sedingin itu gitu. Dan itu yang ternyata mungkin di alam itu beda gitu. Karena gue juga punya asma segala bla bla bla, tapi gue waktu itu belum nggak ngerasa apa-apa gitu. Dan ternyata malah semua stok oksigen, semua stok ada apa ya bang namanya selimut yang kayak gini, iya bukan sleeping bag, kayak dibuka gitu, kayak buat ngangetin gitu loh bang kalau yang hipotermia. Kalau hipotermia langsung digituin. Langsung digituin ada selimut kayak plastik aluminium gitu, gue lupa tuh, iya kayak aluminium gitu. Google aja Google. Iya makanya nanti kita cari ya. Nah itu gua apa ya namanya? Kebeli ya? Ya udah beli, cuman maksudnya nggak sebanyak itu gitu. Kita nggak pernah nyangka korbannya sebanyak itu banyak, gitu. Ternyata. Nah ternyata problem pertama udah ada panitia yang sakit. Panitia yang sakit ternyata dia punya asmanya berat, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu satu, itu yang udah susah banget dan dari Ciwidey ke rumah sakit itu kan juga agak lumayan gitu. Mau anak-anak panitia udah berkurang ya mungkin 3 orang. Terus kemudian ternyata malah si pesertanya itu malah sebenarnya masih happy juga sebenarnya, tapi untungnya tidak sebanyak itu. Ternyata yang malah berjatuhan itu panitia. Jadi semua selimut, semua oksigen dipakai buat panitia yang hipotermia dan termasuk gue juga ngeliat kayak ini cowok ini padahal kuat loh. Ini orang ini padahal biasanya kalau nongkrong sampai malam ternyata nggak ngaruh apa-apa gitu. Mereka semua hipotermia kedinginan. Wah itu di situ gue udah stres. Masih hujan deras lagi, gue nggak bisa kemana-mana juga. Ini gimana nih mau kayak gimana? Gue takutnya orang-orang ini pada pingsan semua aja, terus cuman gue sendiri diem. Lah pada pingsan ini gue ngapain itu aja tuh gue. Bingung. Ya, akhirnya udah di situ, otomatis jurit malam pasti gue batalin. Udah kayak gitu, gue nggak mungkin lagi maksain jurit malam. Tapi masih ada mungkin beberapa panitia yang pengen, enggak kita udah buatin konsep acara ini gini. Tapi Firman tetap ada, wah nggak tega sih gue kalau mikirnya kayak gitu. Udah mikir jurit malam dan akhirnya ya gue cool down dulu, ngajak teman-teman inti gue aja buat ke ya sekitar agak jauh dari situ dari tempat acara supaya nggak kedengeran atau nggak ada yang bocor gitu. Dan di situ ada gua, kadif keamanan gua, ada penanggung jawab, ada orang militernya juga ngasih tahu ini kondisinya kayak gini, ini kayak gini. Ada yang bisa diterusin, ada yang nggak bisa diterusin. Pas sampai situ di situ emang sempat ada sinyal tapi kadang-kadang hilang, tapi ada lagi pas tiba-tiba sinyal bunyi semua nih HP kita yang lagi di situ. Tanyain kenapa, Kang ini kita nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena gue udah merintahin, ya udah pada masuk tenda semua gitu. Sebelum itu nggak bisa tidur, kenapa? Tendanya pada terbang. Lah kok bisa tenda pada terbang? Hujannya badai banget Kang, ternyata Kang ininya pada terbang. Panik tuh gue. Akhirnya gue sama temen gue lari-lari. Ternyata jalan untuk menuju ke campground udah mulai becek itu ternyata. Udah mulai becek. Kadif gue lari-lari, gue ngeliat temen gue. Ternyata si kadif lapangan gua udah tenggelam dalam lumpur itu, kakinya udah nggak bisa berdiri. Lah anjir lu kenapa kagak teriak, kata gua anjir teriak. Balik lagi dan nyampe sana kita ngecek tenda. Ternyata ngecek tenda nggak terbang sih sebenarnya, cuman mungkin orang-orang itu panik kali ya, emang agak kebuka gitu. Pokoknya maksudnya emang nggak bisa ditempatin, cuman maksudnya bisa dibenerin gitu. Akhirnya kita benerin. Terus ya udah mulai coba kita benerin dan akhirnya anak-anak kita suruh masuk. Wah di situ gue udah mulai anjing, ini keputusan yang salah apa ya, gue ngospek terus habis itu di tempat alam gitu kan, maksudnya di akhir. Karena angkatan gue pas ketika gue di ospek gue juga di Gunung Buntang namanya. Cuman gue tahu. Nah cuman itu emang kayaknya aman-aman aja gitu, makanya gue mikir opsi gunung tuh pemandangannya dapat dan momennya dapat, dan ya emang itu paling gampang gitu. Gue milih di Ciwidey itu karena aksesnya gampang gitu. Gue nggak pengen kayak Gunung Puntang tuh susah banget kayak yang kayak kita kesini lah, kayak kita ke Bukit Kabayan ini gitu. Dan itu yang gue nggak pengen gitu. Makanya udah nyampe situ masih malam itu gue udah nggak bisa tidur tuh. Orang-orang mau yang tidur oksigen udah nggak ada, selimut masih hujan kata gue, itu gue nggak bisa tidur. Ini mau gimana, apa mau gue pulangin semua aja, mau pulangin juga pakai apa, bus damrinya baru datang besok, segala itu gue udah semua mikir gitu. Karena gue mikirnya anjing kalau ada 100, ada satu aja nih orang-orang yang tiba-tiba kenapa-napa, wah gue bisa diapa-apain ini pasti gitu. Gue udah mikir
kemungkinan terburuk. Iya, udah mikir kemungkinan terburuk. Gua udah ngechat papa mama gua juga. Mama kalau ada apa-apa bebasin gua segala yang itu udah mikir aneh-aneh. Udah penjara. ya udah terus kayak temen gua udah tenang Penjara aja nggak apa-apa. Soalnya Kaprodi gua juga bilang di alam itu biasa kok. Kaprodi gua untungnya kalau promosi di dua gua juga anak alam. Dia sering naik gunung. Ini kayak gini-gini biasa kok. Kalau itu nanti bisa di backup gitu. Jadi gua udah mulai agak tenang. Akhirnya sekitar jam 1-an tuh habis ngobrol, wah hujannya berhenti, udah mulai becek, tapi masih becek, tapi anak-anak untungnya udah pada tidur semua. Masih ada pihak-pihak yang pengen jurit malam di situ, cuman gue, aduh nggak tega sih, walaupun gimana ya, walaupun enak gitu maksud gue gitu. Gue juga pengen gitu ngeliat jurit malam gitu, karena jurit malam itu belum pernah diterapin di konsep osjur gue. Itu konsep yang dibuat di baru anak-anak. Gue juga tahu brainstormingnya lama banget, sampai kita kita rapat dari jam 8 malam sampai setengah 4 pagi. Gue juga tahu gitu, cuman gimana ya, nggak tega lah pokoknya gue. Maksudnya ya kita juga cuma beda 1 tahun gitu sama adik tingkat gue, ya udah sih yang ada aja gitu. Dan akhirnya diputusin ya udah kita pemanasan doang aja, habis itu api unggun. Akhirnya dibangun jam 3 sama si militernya itu, olahraga ya, pemanasan teriak-teriak dikit, tapi yang nggak teriak-teriak ya, nggak yang marah-marah banget sih. Yang penting gue cuma bilang ya udah, yang penting warming up aja, udah dibuat api unggunnya segala, udah gede semua, udah mau siap ke api unggun. Nyampe sana api unggunnya gak nyala karena kita lupa kalau kemarin hujan badai kan kayunya basah semua. Jadi udah dikasih minyak, kenapa kagak nyala, ini kayu-kayu ini, makanya ini gue juga udah bingung anjir ini masa. Tapi lama kelamaan gue lupa tuh pakai apa, tiba-tiba ada yang ide apa gitu, pokoknya minyaknya diapain, terus kayak kertas dibanyakin gitu kalau nggak salah, tiba-tiba bruk, nyala satu nyala semua gitu. Nah itu udah itu gue ajak anak-anak, udah mulai yang berdiri tutup mata segala kacamata. Terus akhirnya udah ada yang di kampus ya, di fakultas gua tuh ada pasti namanya CAS itu kita Sedih sendiri ya. bukan sedih sendiri, apa namanya, kita pasti rangkulan, terus kayak kadang-kadang sit up bareng gitu atau pokoknya harus rangkulan. Terus ada yang ngomong di tengah biasanya gitu. Dan Orang tuamu ngomong. bukan gitu, Bukan ya? Oh, bukan ya? ngomongnya Gitu kata-kata kan? ganang, melankolis, terus habis itu tapi motivasi gitu. Pokoknya kata-kata nyatu, terus habis itu biasanya kalau cas itu kita cuma kayak wah gitu, teriak-teriak kayak gitu doang. Jadi turun terus habis itu teriak. Dan pas dilihat situ, wah kata gua, anjing nih akhirnya selesai juga gitu. Makanya udah gelap, habis itu pulang segala, makanya. Dan foto-foto akhirnya masih dapat juga pemandangan, dan selesai di situ. Dan akhirnya untungnya berjalan dengan tenang. Lancar. Cuman ya itu Banyak pengalaman gua dan wah, mikirin anak orang itu susah gitu. Dan di momen ini mungkin ada yang nonton, terima kasih buat 132 anak agribisnis angkatan 2016 yang udah bantu gua, karena di awal gua jadi ketua panitia, gua janji bakal jadiin 132 orang ini panitia, dan itu bisa gitu. Dan kalian semua pada bantu. Thank you, Bang. Yes,